Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Raffi Prananda dengan NIM F1E119123. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang perancangan database yang telah kami buat. Dan di mana database ini bernama SIU2N, yang mana kepanjangannya adalah Sistem Informasi UKM Unja. Adapun beberapa tabel di dalam database ini, antara lain adalah tabel user, yang kedua ada tabel admin, yang ketiga ada tabel mahasiswa, yang keempat ada tabel pendaftaran, yang kelima ada tabel nama UKM, yang keenam tabel informasi, dan yang terakhir tabel mading. Oke, masuk ke struktur tabel. Untuk tabel user, adapun beberapa file ataupun record di dalamnya. Untuk yang pertama itu ada ID user dengan tipe data integer dengan ukurannya 11 sebagai primary key dan auto increment. Ada nama user, tipe datanya varchar, ukuran 50, itu sebagai nama pengguna. Terus ada username, tipe datanya varchar, ukuran 30 sebagai username di sistem loginnya. Adapun record password, tipe datanya varchar, ukuran 20 sebagai sistem login pengguna. Oke, selanjutnya ada level, tipe data enum, ukurannya itu ada admin dan mahasiswa. Masuk tabel yang kedua, yaitu tabel mahasiswa. Adapun recordnya, ada NIM, tipe datanya varchar, ukuran 9 sebagai primary key. ID user, tipe data integer, ukuran 11 sebagai foreign key. Nama mahasiswa, tipe datanya varchar, ukuran 50. Prodi atau program studi, tipe datanya varchar, ukurannya 30. Terus ada fakultas, tipe datanya varchar, terus ukurannya 30. Email, tipe datanya varchar, ukuran 50. Masuk ke tabel yang ketiga, tabel admin. ID admin, tipe datanya varchar, ukuran 11 sebagai primary key. ID user, tipe datanya varchar, ukurannya 11 sebagai foreign key. ID UKM, tipe datanya varchar, ukuran 11 sebagai foreign key. ID pendaftaran, tipe datanya varchar, ukurannya 11 sebagai foreign key. Terus ada ID informasi, tipe datanya varchar, ukuran 11 foreign key. Terus ada ID mading, tipe datanya varchar, ukuran 11 sebagai foreign key. Yang terakhir di dalam tabel admin ini ada email, tipe datanya varchar, ukuran 50. ID admin ini, tabel admin ini sangat penting karena memuat beberapa foreign key dari beberapa tabel. Terus masuk ke tabel berikutnya, ada tabel pendaftaran. Untuk yang pertama ada ID pendaftaran, tipe datanya varchar, ukuran 11 dan sebagai primary key. ID admin, tipe datanya varchar, ukuran 11 sebagai foreign key. ID UKM, tipe datanya varchar, ukuran 11 sebagai foreign key. Kemudian kita masuk ke data mahasiswanya, itu ada NIM, tipe datanya varchar, ukurannya 9 sebagai foreign key. Nama, tipe datanya varchar, ukuran
ukurannya 50. Ada alamat, tipe datanya teks, ukurannya ini tidak terhingga. Berikutnya untuk nomor HP, tipe datanya integer karena nomor HP itu semuanya angka. Terus ukurannya 13. Ada prodi atau program studi, tipe datanya varchar, ukurannya 30. Fakultas, tipe datanya varchar, ukuran 30. Untuk angkatan sama, ini integer karena memuat angka, itu ukurannya 40. Nama UKM, tipe datanya varchar, ukurannya 20. Alasan masuk, tipe datanya teks karena ini tidak diisi karena nanti bakalan panjang. Terus file KTM atau file kartu tanda mahasiswa, tipe mediumnya blob dan ukurannya 1024 KB atau 1 MB. Terus yang di bawahnya sama, file bukti, tipe datanya medium blob, terus ukurannya 1024 KB atau setara dengan 1 MB. Selanjutnya di tabel mading, ID mading sebagai tipe datanya sebagai varchar, ukuran 11 sebagai primary key. Terus nama berita, tipe datanya varchar, ukuran 50. Terus informasi, tipe datanya teks, ukuran tidak ada ukuran. File foto, tipe datanya medium blob dengan ukuran 1024 KB atau sama dengan 1 MB. Masuk ke dalam tabel nama UKM. Yang pertama, ID UKM sebagai tipe datanya sebagai varchar dengan ukuran 11 sebagai primary key. Nama UKM, tipe datanya varchar, ukuran 30. ID admin, tipe datanya varchar, ukuran 11 foreign key. ID pendaftaran, tipe datanya varchar, ukuran 11 sebagai foreign key. Field ID informasi, tipe datanya varchar, ukuran 11 sebagai foreign key. Terus masuk ke tabel informasi UKM. Di sini ID informasi sebagai varchar, ukurannya 11 sebagai primary key. ID UKM, tipe datanya varchar, ukuran 11 sebagai foreign key. ID admin, tipe datanya varchar, ukuran 11 sebagai foreign key. Untuk yang terakhir ketua, ini tipe datanya varchar, ukuran 30. Informasi, tipe datanya teks. Terus yang terakhir file foto, tipe datanya medium blob, ukurannya 1024 KB ya, atau setara dengan 1 MB. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dengan perancangan database ini. Selanjutnya saya Ihsan Sriwandi dengan NIM F1E119060 akan menjelaskan tentang perancangan arsitektural, kajian data dan aliran data. Yang pertama adalah model analisis diagram aliran data level 2 proses 1. Berikut adalah diagramnya. User akan mengirimkan data akses, data user ke dalam sistem. Seperti itu juga mahasiswa dan admin UKM. Berikut adalah arsitektur perangkat lunak fisik. Selanjutnya adalah model analisis diagram aliran data level 2 proses 2. Berikut adalah diagramnya. Mahasiswa mengirimkan data mahasiswa dan data UKM. Selanjutnya adalah admin UKM memberikan info mahasiswa dan info UKM. Berikut adalah arsitektur perangkat lunak fisiknya.
Selanjutnya adalah struktur program yang diperoleh. Struktur program CU2N terdapat 3: pengelolaan data akses, pengelolaan data master, dan pendaftaran. Pengelolaan data akses berupa kelola data user yaitu info user dan kelola data akses yaitu info akses. Pengelolaan data master berupa data mahasiswa yaitu info mahasiswa, data UKM yaitu info UKM. Selanjutnya adalah pendaftaran berupa data pendaftaran yaitu info pendaftaran. Yang terakhir adalah dekomposisi fungsional modul. Di dalam dekomposisi fungsional modul terdapat SKPL CU2N 001 dengan fungsi proses registrasi. Data input ID user, nama user, username, password, dan level. Data outputnya adalah status input pendaftaran pengguna dengan keterangan create, read, update, delete data pengguna. Selanjutnya adalah SKPL CU2N 003 dengan fungsi proses kelola UKM. Data input ID UKM, ketua, informasi, file foto, dengan data output status ubah data UKM, dengan keterangan mengatur atau mengelola informasi terkait unit kegiatan mahasiswa. Yang selanjutnya adalah SKPL CU2N 004 dengan fungsi proses data UKM, dengan data input ID admin, ID user, ID UKM, ID pendaftaran, ID mading, email, dengan data output status data UKM, dengan keterangan melihat informasi pendaftar unit kegiatan mahasiswa. Selanjutnya adalah SKPL CU2N 005 dengan fungsi proses ubah password, dengan data output status password, keterangan mengubah password. Berikutnya adalah SKPL CU2N 006 dengan fungsi proses login dan data output status login, keterangan melakukan login. Yang selanjutnya adalah SKPL CU2N 007 dengan fungsi proses logout, data output status logout, keterangan melakukan logout. Berikutnya adalah SKPL CU2N 008 dengan fungsi proses pendaftaran UKM. Data inputnya adalah ID pendaftaran, ID admin, nama, angkatan, NIM, prodi, fakultas, nama UKM, alasan masuk, file KTM, dan file bukti, dengan data output status pendaftaran UKM, dengan keterangan mendaftarkan diri pada unit kegiatan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah SKPL CU2N 009 dengan fungsi proses info UKM, data input ID UKM dan nama UKM, dengan data output status info UKM, dan keterangannya adalah melihat informasi unit kegiatan mahasiswa. Bab 5 Perancangan Antarmuka 5.1 Aturan perancangan antarmuka terdiri dari header, menu, tampilan proses, serta footer. Header sendiri berisi logo Unja, CU2N, tentang CU2N, jenis UKM, berita UKM, login, serta home. Footer berisi sosial media dari CU2N, baik itu berupa Instagram, Twitter, Facebook, maupun yang lainnya, serta alamat lengkap Unja. Menu akan diletakkan di bagian header. Warna foreground kami menggunakan warna abu-abu tua untuk teks, sedangkan warna foregroundnya kami menggunakan warna putih. Untuk font sendiri, secara umum kami menggunakan tipografi font jenis Times New Roman dengan ukuran huruf 12 untuk body teksnya. Tetapi untuk bagian warna dan font ini dapat berubah pada saat implementasi ketika kami mengoding nantinya, sesuai dengan kesepakatan nantinya secara bersama-sama. Untuk scrolling, kami meniadakan horizontal dan vertical scrolling dengan menetapkan ukuran lebar dan panjang halaman secara default. Ukuran dan resolusi layar digunakan resolusi normal yang digunakan untuk PC dan notebook, yaitu 1024 x 800 pixel. 5.2 Daftar antarmuka pemakai. Modul create, read, update, delete data pengguna bisa digunakan setelah admin UKM login. Modul login dan logout admin UKM dapat digunakan setelah admin UKM login.
Modul login user serta logout user dapat digunakan setelah user login. Modul mengubah password username admin UKM serta password dan username user dapat diubah oleh super admin. Modul edit UKM, tambahkan UKM, edit berita UKM dapat digunakan saat admin UKM login. Modul home dapat digunakan ketika super admin login, user login, admin UKM login maupun guest atau pengguna umum di bagian halaman depan. Modul tentang CU2N dapat diakses pada semua situasi kecuali di saat admin UKM login, karena di bagian halaman depan admin UKM itu hanya ada berita UKM, daftar UKM, serta modul home. 5.3.1 spesifikasi layar utama. Gambarnya bisa kita lihat ya. Deskripsi objeknya yaitu ID object header. Jenisnya itu header. Keterangannya yaitu berisi logo Unja. Lalu nantinya akan ada kata CU2N di samping logo Unja. Terus ada menu dari CU2N. Header ini akan ditampilkan di semua halaman. ID object footer, jenisnya itu footer, berisi informasi sosial media, baik itu berupa Instagram, Twitter, Facebook, maupun yang lainnya dari akun CU2N sendiri. Yang bisa diakses dengan footer ini akan ditampilkan di semua halaman. Tabel home, yaitu jenisnya menu, berisi kalimat selamat datang, dan tabel home ini akan ditampilkan di semua halaman. Tabel tentang CU2N, jenisnya itu menu, berisi informasi tentang CU2N serta cara menggunakan sistem apabila merasa kurang paham, akan ditampilkan hanya jika menu tentang CU2N diklik. Tabel jenis itu berupa tabel jenis UKM, berupa jenis menu. Jika jenis menu ini diklik, jenis UKM maksudnya, maka akan menampilkan sebagian dari UKM yang ada di Unja. Lalu di bagian pojok kanan bawah terdapat link lainnya. Apabila link lainnya ini diklik, akan membawa user ke halaman jenis UKM yang lebih lengkap. Tabel berita sendiri berupa jenis menu, berisi informasi seputar UKM, maupun foto dan caption yang mau ditampilkan untuk menarik perhatian user. Misalnya jadwal pendaftaran maupun event yang akan datang. Tabel login button itu jenis button. Fungsi login, jika username dan password tidak sesuai dengan tabel admin, maka proses login tidak akan berjalan dan tidak akan bisa melakukan proses pengeditan maupun pendaftaran UKM. Input username sendiri jenisnya input text, yaitu menginputkan username. Input password jenisnya yaitu input text untuk menginputkan password di saat login. 5.3.2 spesifikasi objek-objek pada layar. 5.3.2.1 form login. Gambar 3 ini merupakan rancangan antarmuka form login. Deskripsi objeknya yaitu objek pertama yaitu username. Jenisnya yaitu label input. Username ini digunakan untuk mengisi username kita. Objek password sendiri jenisnya yaitu label input untuk mengisi password. Objek login user yaitu jenisnya perintah aksi. Tombol ini yaitu tombol login user untuk masuk ke halaman utama yang terdapat menu daftar UKM. Sedangkan login admin itu tombol login admin untuk masuk ke halaman utama admin, khusus untuk adminnya sendiri, dan merupakan jenis perintah aksi juga. Objek daftar jenisnya perintah aksi juga. Keterangannya yaitu apabila tidak memiliki akun user, maka diharuskan mendaftar terlebih dahulu. Daftar ini hanya disediakan untuk daftar user
Untuk admin sendiri, admin tidak bisa daftar, tetapi hanya bisa melakukan proses login, dan username serta passwordnya akan dibuatkan langsung oleh super admin, yaitu kita sendiri sebagai pengembang web ini. 5.3.2.2 Form registrasi user. Gambar 4 ini merupakan rancangan antarmuka dari form registrasi user. Deskripsi objeknya yaitu terdapat username, password, repassword, email, name, prodi, fakultas, daftar, back to login. Username itu jenisnya label input untuk mengisi username. Password itu label input juga untuk mengisi password. Repassword itu sama seperti password untuk mengisi ulang passwordnya agar password yang dimasukkan itu memang benar-benar akurat ya. Terus untuk email sendiri label input juga itu untuk mengisi email, sama seperti name, prodi, fakultas, itu semuanya label input untuk mengisi masing-masing dari objeknya. Serta tombol daftar ini merupakan jenis perintah aksi. Apabila diklik, gunanya untuk membuat sebuah akun dari user. Sedangkan objek back to login itu juga merupakan jenis perintah aksi yang apabila diklik akan membawa user ke halaman login, lalu login sebagai user. 5.3.2.3 Form daftar UKM. Gambar 5 ini merupakan rancangan antarmuka form daftar UKM. Deskripsi objeknya yaitu terdapat objek email, nama, name, fakultas, prodi, yaitu termasuk ke dalam jenis label input. Keterangannya yaitu untuk pengisian dari masing-masing dari objeknya. Sedangkan angkatan itu bukan merupakan jenis label input, tetapi label opsi, yaitu kita menyediakan pilihan, lalu user akan memilih pada pilihan yang telah ditentukan. Selanjutnya objek UKM yang diminati itu juga label pilihan, itu akan disediakan opsinya, jadi user tinggal mengklik saja. Lalu alasan masuk UKM itu label input, keterangannya itu mengapa user hendak memasuki UKM tersebut. Sedangkan objek upload foto KTM dan upload bukti follow akun UKM-nya itu jenisnya label upload, mengupload foto dari KTM maupun screenshot dari bukti user telah memfollow akun dari UKM yang diminatinya. Lalu objek daftar UKM itu jenisnya perintah aksi, digunakan untuk mendaftar ke UKM yang diminati. Daftar UKM itu merupakan tombol perintah aksi. 5.3.2.4 Halaman utama admin UKM. Gambar 6 itu merupakan rancangan antarmuka halaman utama admin UKM. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidak semua bagian header muncul di halaman utama admin UKM. Hanya beberapa saja. Contohnya hanya ada home serta logo Unja, dan di samping logo Unja ini nanti ada kata CU2N. Objek home sendiri merupakan perintah aksi yang apabila diklik akan membawa admin ke halaman awal, halaman selamat datang tadi. Objek logout ini perintah aksi juga, apabila diklik admin akan keluar dari akunnya. Objek informasi UKM ini juga perintah aksi, apabila diklik admin akan mengedit informasi UKM yang terdapat pada halaman UKM. Objek berita UKM ini juga merupakan perintah aksi yang apabila diklik akan membawa admin ke halaman berita UKM serta bisa melakukan proses pengunggahan foto dan keterangannya. Sedangkan objek tambah UKM ini berguna jika admin ingin menambahkan UKM yang belum ada dan akan diarahkan ke halaman tambah UKM.
Di sana sudah terdapat bagian-bagian untuk bisa mengupload fotonya, foto logo UKM-nya, terus bisa menambahkan namanya atau menambahkan ya segala macam informasi lah untuk UKM barunya. 5.3.2.4.1 itu merupakan halaman edit untuk tambah UKM. Gambar 7 itu merupakan rancangan antarmuka halaman tambah UKM. Objek home dan logout merupakan jenis perintah aksi. Home sendiri apabila diklik akan membawa admin ke halaman awal, sedangkan logout apabila diklik maka admin akan keluar dari akunnya. Objek nama UKM, logo UKM serta informasi UKM itu merupakan jenis label input yang akan diisi oleh admin UKM-nya tentang keperluan UKM-nya lah. Sedangkan objek back ini sebenarnya merupakan tombol ya, jenisnya perintah aksi. Guna back ini jika diklik akan membawa admin ke halaman awal admin, yaitu terdapat pengeditan informasi UKM, berita UKM, serta tambah UKM yang di slide sebelumnya. 5.3.2.4.2 yaitu halaman edit informasi UKM. Gambar 8 ini merupakan rancangan antarmuka halaman edit informasi UKM. Seperti tambah UKM tadi, sama saja sebenarnya deskripsi objeknya. Yang membedakan yaitu jika edit informasi UKM ini diklik dari halaman utama admin UKM-nya ya, tidak yang membedakan yaitu langsung membawa si admin ini ke UKM yang sudah ada, ke halaman UKM yang sudah ada sebelumnya. Jadi hanya proses pengeditan saja. Apabila misalkan kita ambil salah satu contoh, UKM Cinema akan berubah nama misalnya menjadi fotografi, jadi admin UKM-nya hanya tinggal mengedit, fungsinya sama saja seperti tambah UKM tadi. 5.3.2.4.3 yaitu halaman edit berita UKM. Gambar 9 ini merupakan rancangan antarmuka halaman edit berita UKM. Fungsinya itu sebenarnya tidak jauh beda seperti halaman edit-edit sebelumnya. Yang membedakan yaitu di edit berita UKM ini kita langsung adminnya akan langsung diarahkan ke halaman berita UKM. Objek di sini yang baru yaitu upload gambar serta tambahkan keterangan. Jenis ini sebenarnya upload gambar itu label upload, terus tambahkan keterangan itu label input. Gunanya untuk mengunggah foto serta memberikan keterangan untuk foto yang diunggah. Objek back juga sama seperti sebelumnya, merupakan perintah aksi. Jika diklik maka admin akan diarahkan ke halaman awal admin, yaitu bagian edit tadi. 5.3.3 spesifikasi layar pesan. 5.3.3.1 layar pesan ketika gagal login. Objeknya yaitu ada username, password, login user, login admin, daftar, reset, serta pesan. Username dan password itu merupakan jenis label inputan untuk mengisi username dan password. Login user dan login admin merupakan perintah aksi. Gunanya login user untuk masuk ke halaman utama yang terdapat menu daftar UKM. Untuk user sendiri, halaman utamanya itu beda dari halaman utama pengguna umum, guest, atau admin UKM-nya. Serta login admin UKM itu untuk masuk ke halaman utama admin UKM.
Daftar merupakan jenis perintah aksi yang apabila tidak memiliki akun user maka diharuskan mendaftar terlebih dahulu. Sedangkan objek reset yang warna merah ini itu merupakan jenis perintah aksi. Tombol reset digunakan untuk mengubah kata sandi yang jika diklik akan membawa user ke halaman ubah kata sandi. Sedangkan objek pesan ini pesannya ada username atau password salah, silahkan login kembali. Itu merupakan jenis caption menyatakan pesan loginnya gagal. 5.3.3.2 yaitu pesan pada layar untuk ubah kata sandi. Seperti di slide sebelumnya yaitu pesan gagal login, ada tombol reset di situ yang merupakan perintah aksi untuk mengubah kata sandi. Nah, ini merupakan rancangannya. Objeknya yaitu password lama, password baru serta ulang password baru atau re-password baru. Itu merupakan jenis label inputan gunanya mengisi ulang atau mengisi password lama dan baru. Objek ubah, ada ubah di sini. Itu merupakan perintah aksi yang gunanya jika diklik itu akan mengubah kata sandi sebelumnya menjadi kata sandi baru. Jika kata sandi yang dimasukkan itu salah atau ada trouble lainnya lah antara password baru dengan re-password baru ini tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan ubah sandi gagal atau ulangi lagi. Itu merupakan objek pesan jenis caption. Perkenalkan, saya Danis dengan NIM 045. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perancangan prosedural untuk sistem yang kamu buat. Yang saya jelaskan kali ini hanyalah beberapa rancangan yang deskripsi masukan, pengeluaran, dan algoritmanya dapat dibaca dalam dokumen DPPL. Yang pertama ada koneksi database untuk menghubungkan atau mengkoneksikan database dengan server, yang algoritmanya sebagai berikut. Kemudian ada form login dengan cara membandingkan masukan user ID dan password dari user yang akan menghasilkan data login. Lalu ada form ubah password yang berfungsi merubah data password user dengan memasukkan password lama dan menggantinya dengan yang baru. Yang terakhir ada beberapa modul fungsi yang terdapat dalam sistem ini, seperti modul mahasiswa yang berfungsi untuk mengecek status mahasiswa yang sudah terdaftar atau tidak. Kemudian ada modul create, read, update, dan delete data pengguna. Kemudian ada modul mengelola data mahasiswa dan data UKM. Modul pendaftaran UKM, modul mengatur atau mengelola informasi UKM, modul mengatur atau mengelola mading, modul mengubah password, modul login, dan yang terakhir adalah modul logout.